Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara 10 hari berdoa Uni Indonesia Kawasan Barat. Bapak Ibu, kita setiap awal tahun Gereja Masih Advent Hari ke-7 seluruh dunia mengadakan program 10 hari berdoa. Gunanya untuk apa? Menyiapkan hati kita, pikiran kita di awal tahun ini untuk menyambut berkat Tuhan yang baru khususnya sepanjang tahun 2024. Dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh berkarya, melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita sepanjang tahun 2024. Khususnya pelayanan-pelayanan di gereja, mari kita memulai dengan kebangunan rohani. Pelayanan-pelayanan di organisasi keagamaan, mari kita mulai dengan 10 hari berdoa untuk boleh membangunkan kerohanian kita, membangunkan iman kita di dalam kita menyiapkan plan kita sepanjang tahun. Sehingga ketika kita meminta kuasa Roh Kudus menyirami kita, memimpin kita, maka akan terjadi perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka 10 hari berdoa adalah satu program yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Tema kita pada tahun 2024 ini untuk 10 hari berdoa yaitu adalah prioritas iman. Artinya bahwa iman adalah sesuatu yang diutamakan. Iman adalah sesuatu yang nomor satu di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Maka imanlah yang paling penting, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Judul renungan kita di hari pertama dalam 10 hari berdoa ini adalah lebih sedikit, lebih baik. Lebih sedikit, lebih baik. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari pertama dalam 10 hari berdoa ini terdapat dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mazmur 46 ayat yang ke-10 berbunyi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, dimanapun saudara berada. Apakah lebih banyak itu benar-benar lebih banyak? Sekali lagi, apakah lebih banyak itu benar-benar lebih banyak? Hidup kita dipenuhi dengan begitu banyak hal yang ingin kita raih. Dalam masyarakat yang sangat didorong oleh konsumerisme dan pemasaran, kita dengan mudah terpikat untuk percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Itu pendapat banyak orang. Karena iklan-iklan yang menggoda di sekeliling kita secara keliru berkeinginan kita ingin memiliki semuanya. Kadang-kadang kita membawa pemikiran kita bahkan sampai ke dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Kita melayani Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita ingin melewatkan apapun yang ada di depan mata kita. Maka kita mati-matian berusaha untuk menyelaraskan keinginan kita untuk melayani Tuhan dengan pengejaran yang tak berkesudahan untuk mendapatkan lebih banyak hal. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menerapkan pemikiran yang salah ini dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, maka kita sesungguhnya tertipu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersedia untuk melepaskan itu semua. Kita tidak dapat memiliki semuanya itu. Kita tidak dapat merangkul dunia dan kesenangannya yang memikat serta berkat-berkat Allah. Berpikir seperti itu adalah sebuah kesalahan fatal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memfasilitasi konsumerisme, menginfeksi pemikiran kita dan menimbulkan dampak yang buruk tentunya bagi kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita harus melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan. Dan yang menguras energi fisik kita, yang menguras mental kita, dan bahkan juga yang sangat-sangat merusak spiritual kita. Ketika kita mencoba menyulap jadwal yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan kesesakan, dengan kecepatan yang terus meningkat seiring dengan semakin panjangnya daftar tugas yang harus kita lakukan, kita dengan cepat mendapati diri kita kelelahan, kecapean secara fisik, dan sangat terkuras juga secara rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan hidup dengan lebih sedikit, mari kita coba bagaimana kita hidup dengan lebih sedikit. Apa maksudnya? Apakah kesibukan dalam hidup saudara menghalangi Anda, menghalangi saudara untuk sepenuhnya hidup bagi Tuhan? Kehidupan yang penuh dengan kesesakan, kehidupan yang penuh dengan kesibukan, kehidupan yang penuh dengan kepadatan hanya menyisakan sedikit ruang untuk Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga kita harus memahami bahwa lebih sedikit lebih baik. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak dapat mengalami lebih banyak berkat rohani. Kita tidak dapat lebih banyak waktu berdoa. Kita tidak dapat lebih banyak mengalami hal lain dalam kehidupan rohani kita jika kita hanya mencoba menambahkannya ke dalam piring yang sudah penuh. Kepadatan seperti itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kekosongan. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus membuat keputusan yang sengaja untuk hidup dengan lebih sedikit sehingga kita dapat menikmati lebih banyak hal yang paling penting, yang penting bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih sedikit, lebih baik. Kita tidak dapat menempatkan Allah di atas segala sesuatu yang lain, seperti lapisan gula pada kuai, tanpa dengan sengaja menyediakan ruang baginya di tengah-tengah kesibukan kita. Pertama-tama, kita harus bersedia untuk hidup dengan lebih sedikit untuk mengalami berkat-berkat dari hal-hal yang lebih berarti. Dan di awal 10 hari berdoa ini atau di awal pelayanan kita, di awal kita memulai tahun yang baru, tahun 2024 ini, maka mari kita memahami apa yang akan kita harapkan, apa yang akan kita inginkan, dan apa yang akan kita doakan, kita meminta kepada Tuhan. Khususnya kita akan meminta kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita tentunya akan meminta kuasa Roh Kudus untuk boleh menuntun pribadi kita, rumah tangga kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Sehingga firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, perhatikanlah baik-baik. Ya, perhatikanlah baik-baik. Firman Tuhan katakan, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang tidak berakal budi, tapi seperti orang yang bijaksana. Mari di tahun 2024 ini, mari kita lihat sekitar kita. Mari kita lihat baik-baik. Mari kita perhatikan baik-baik lingkungan kita, diri kita. Sudahkah kita ini dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita boleh introspeksi diri kita? Ya, selama ini mungkin kita menjauh daripada Tuhan, membelakangi Tuhan. Ya, bahkan kita melanggar firman Tuhan. Coba mari kita perhatikan baik-baik diri kita. Ya, sudahkah kita ini lebih dekat dengan Tuhan selama ini? Atau justru sebaliknya selama ini kita orang-orang yang munafik? Ya, yang sepertinya kita rohani pada sebenarnya hati kita adalah penuh dengan kebusukan. Mari di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, sehingga kita akan mengundang kuasa Roh Kudus seluas-luasnya, ya sebesar-besarnya boleh berkarya di dalam kehidupan kita, oleh karena hati kita dibersihkan dari hari ke hari. Sehingga di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, perhatikanlah baik-baik bagaimana hidupmu. Janganlah seperti orang yang tidak berakal budi. Ya. Jangan seperti kita orang yang tidak berakal budi. Ya. Artinya tidak mau berterima kasih, tidak mau
berbuat kebaikan, tidak mau kembali kepada Tuhan. Lihat sekeliling kita, ya, bahwa dunia ini sudah tua. Kita tahu bahwa akan banyak kesulitan demi kesulitan akan terjadi di akhir zaman ini. Sehingga kita harus minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan, minta kuasa Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan dan diberikan kuasa untuk boleh melakukan semua apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di waktu yang sedikit ini, di waktu yang singkat dalam kehidupan kita ini, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Selagi nafas masih di kandung badan, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kasih, untuk melayani, untuk bersaksi bagi banyak orang. Sehingga pada waktu Yesus datang yang kedua kali, akan banyak orang-orang yang ada di sekitar kita diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini. Oleh karena kami boleh memasuki hari pertama dalam 10 hari berdoa. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh kami mengerti Tuhan. Boleh kami pahami bagaimana kami harus memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berbuat kebaikan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga waktu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkati kami semua, seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah 10 hari berdoa melalui channel ini. Kiranya berkat-berkat surga menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sejati daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.